Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas satu buku secara khusus. Saya ingin menyampaikan satu tulisan pendek saya yang sebenarnya saya siapkan untuk acara di Sabtu depan bersama teman-teman terkait dengan tema pertahanan budaya. Pertahanan budaya yang menurut saya judulnya menarik ya, budaya kok ditahan gitu. Ketahanan budaya itu seperti apa sih gitu ya. Tapi itu memang amanah dari panitia, dan yang terlintas di pikiran saya adalah bagaimana bertahan itu. Bagaimana bertahan itu? Bertahan itu apakah serupa karang yang terbentur-bentur ombak berulang kali dan tetap ada di sana gitu. Artinya dia tetap stay di satu tempat kokoh gitu. Mungkin iya, tapi ataukah bertahan itu seperti nyiur, seperti pohon kelapa di tepi pantai yang menggeliat meliuk-liuk karena tertiup angin namun tidak patah-patah gitu. Nah, saya lebih nyaman dengan yang kedua, karena kokoh itu kan energinya akan lebih banyak karena dia bertahan ya, menahan agar tidak tembus gitu. Mengapa harus begitu? Nah, bagaimana kalau kita lihat, kita ligat, kita agile gitu, agility, kita lentur gitu. Sehingga saya menawarkan ke panitia, bagaimana kalau saya menyampaikan tentang puisi sebagai piranti budaya yang lentur. Itu judul yang saya tawarkan. Nah, dalam tulisan saya yang saya siapkan untuk saya sampaikan pada acara itu, justru saya bisa sekitar 3 atau 4 halaman, namun sebenarnya di 2 halaman pertama itu isinya hanya kumpulan definisi atas beberapa kata yang membentuk bangunan kalimat tema yang tadi judul yang saya sampaikan. Jadi saya ambil dari KBBI. Jadi itu saya kumpulkan aja dulu sampai 2 halaman, baru beberapa pikiran saya gitu. Mungkin kurang komprehensif ya, tapi saya pikir ini cara yang paling nyaman, karena takrif itu mendefinisikan satu kata sebelum kita membahasnya itu menurut saya prasyarat penting gitu ya. Di prasyarat kita mendiskusikan sesuatu kan, kata pengertian atas kata itu kita sepakati dulu. Nah, menyepakati pengertian atau definisi itu paling nyaman ya tentu bersandar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya pertama menukil pengertian puisi. Ya, ini karena saya memberikan judul puisi sebagai piranti budaya yang lentur, tentu saya mengambil pertama bahasan tentang puisi. Pengertian puisi ya standar lah ya, bahwa itu seperti kumpulan kata dalam bait yang diikat dalam bait-bait yang ada iramanya, ada matranya, ada rimanya ya. Terus ada majas ya, ada kias, kata-kata kiasnya, ada makna-makna khususnya gitu. Nah, sampai dengan jenis-jenis puisi, kalau teman-teman klik di Google di menu di alat pencari di internet kita, di komputer, di gawe kita, mencari tentang puisi KBBI, maka akan bertemu dengan banyak sekali penjelasan, bahkan sampai jenis-jenis puisi. Saya sengaja menukil semuanya karena nanti saya ingin cerita juga tentang puisi-puisi yang lebih kekinian. Bagaimana dengan puisi beling? Bagaimana dengan puisi-puisi yang puisi lama, gurindam syair pantun. Lalu sampai dengan puisi yang tadi, puisi beling atau puisi bebas. Nanti itu akan menjadi bahan dari bangunan percakapan yang ingin saya pancing dalam acara nanti. Kemudian sastra. Setelah puisi saya sengaja sastra, jadi malah kayak mundur ya. Mengapa sastra? Karena saya ingin cerita tentang sebenarnya puisi itu bagian dari perangkat sastra kan, piranti sastra ya, piranti budaya. Oleh judul piranti budaya, mungkin lebih nyaman piranti sastra, nggak apa-apa, budaya lebih luas ya. Nah, sastra itu ya di sini ceritain sastra hiburan itu apa, sastra erotik itu apa, sastra Indonesia itu apa, cakupan-cakupannya. Dan itu semua ada di KBBI. Jadi sengaja saya dengan cara ini agar kalau di kelas modern, kelas disrupsi seperti sekarang ini kan, saya menyampaikan sesuatu bisa jadi pendengar itu langsung googling kan, langsung mencari sendiri karena akses demikian terbuka lebar. Nah, sengaja sastra ini agak tak lebarin gitu sampai ada sastra populer, itu juga ada.
Ini yang nanti mungkin akan saya peruncing itu, akan perdalam di situ. Di puisi tadi ada puisi beling dan puisi kontemporer ya, puisi bebas. Demikian juga dalam sastra itu ada sastra populer. Namun sebenarnya harapan saya lebih malah ke sastraan, bukan hanya kesastraan tapi kesusastraan. Karena pengertian susastra dalam KBBI menjadi lebih khusus ya. Di susastra ini kalau kita lihat di KBBI ada pengertian bahwa susastra itu adalah karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan, kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah, ya, bahasa yang indah. Sebagai sarananya betul, sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi. Jadi syarat estetika yang tinggi. Kalau bahasa itu ya adiluhung. Jadi susastra itu adalah karya sastra yang adiluhung, tinggi ya, ketinggian. Nanti di situ beberapa ilmu-ilmu turunan dari sastra dan susastra itu banyak ya, semantik dan banyak ya. Itu akademis sekali ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah karya sastra yang estetikanya tinggi atau adiluhung. Mengapa ini perlu saya garis bawahi? Karena ketika adiluhung memiliki kelemahan, ada beberapa pembaca bahwa beberapa penikmat atau masyarakat secara umum belum tentu bisa menikmati karya yang adiluhung tadi karena tinggi ya, estetika tinggi. Sehingga ke bawahnya saya tarik justru kata populer. Apa pengertian populer dalam KBBI? Populer adalah ya dikenal disukai orang secara umum atau banyak orang. Jadi populer itu. Nah, saya nanti ini kan populer berarti horizontal ya. Sementara sastra yang adiluhung itu di atas. Nah, bagaimana kesusastraan itu bisa menjadi populer? Nah, itu mungkin pemantiknya ini. Pemantiknya dua makna yang saya benturkan gitu. Oh iya ya. Kita perlu mendewasakan peradaban, mendewasakan bangsa kita, menjaga budaya kita dengan mengembalikannya ke dalam susastra, dalam karya-karya sastra yang adiluhung, yang estetikanya tinggi, namun banyak diterima oleh orang banyak, yang artinya karya sastra yang populer. Jadi populer, diterima banyak orang, namun tetap menjaga standar estetika yang tinggi. Ini kan bukan sesuatu yang mudah, ya. Ini dua kutub yang berbeda. Nah, ini sengaja saya tabrakkan biar suasana diskusi mungkin di acara nanti dalam bincang judulnya itu bincang budaya. Jadi bincang budaya, refleksi akhir tahun ini komunitas sastra di Jakarta Timur yang mengundang saya. Saya ingin membenturkan itu bahwa harusnya ini adalah adiluhung namun tetap dengan populer. Dan juga budaya, harusnya budaya saya taruh di atas ya. Budaya ini saya nukil juga pengertian budaya karena bagaimanapun juga ini kan dari piranti budaya. Bagaimana akal budi hasil adat istiadat ya. Budaya itu kalau pemaknaannya dalam KBBI itu. Jadi budidaya manusia, rekayasa manusia. Bagaimana dia mengembangkan pikiran dan akal yang maju dari suatu bangsa. Nah, demikian. Nanti ini bisa membangun atmosfer bincang yang menurut saya bagus ya. Jadi bagaimana mengajar mendidik supaya beradab. Nah, budaya itu di sini disinonimkannya beradab. Bahkan kebudayaan di pengertian di KBBI itu sebagai penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Luas sekali sebenarnya ya. Bahkan ada berapa nih? Ada sekitar 10 baris dalam ketika saya copy paste dari KBBI online itu saya sampai berbaris-barisnya. Nah, itu yang berikutnya budaya. Lalu yang selanjutnya saya justru menukil kata lentur. Ini menarik ya, kenapa lentur? Ya karena judulnya memang saya adalah puisi sebagai piranti budaya yang lentur. Agile tadi. Agility, lentur gitu. Seperti seperti pohon nyiur. Bukan sekedar karang yang kokoh terbentur badai berulang-ulang, tapi ini adalah nyiur yang bisa meliuk-liuk namun tidak patah oleh angin. Nah, lentur ini maknanya apa? Maknanya seperti yang kita pahami, saya pikir kita jamak ya tentang pengertian lentur, yaitu mudah dilekuk-lekukkan, tidak mudah patah ya.
Atau bahkan kalau dalam bentuk kiasan bisa patahan sinar gitu ya, kelenturan ya. Atau keluk ya, jika itu dalam bentuk benda ya. Nah, saya berharap kita akan bermain-main di situ. Bagaimana puisi itu sesuatu yang lentur. Lentur dalam apa? Lentur dalam makni, dalam maknanya, dalam ya kan. Seperti puisi Sapardi Djoko Damono yang cukup populer tentang hujan bulan Juni diinterpretasikan oleh banyak orang dalam lagu-lagu musikalisasinya dengan sudut pandang yang sangat berbeda masing-masing. Kalau pengakuan dari Eyang Sapardi, nah itulah puisi katanya. Puisi itu memberikan kelenturan sehingga para pembaca mampu menginterpretasikannya secara berbeda-beda. Oke ya, kebayang ya. Jadi saya sengaja 2 halaman saya hanya cerita tentang ta'arif, pengertian atas beberapa kata yang saya gunakan untuk membangun kalimat yang saya pilih sebagai judul dalam makalah saya. Nah, baru di berikutnya itu, ini baru pikiran saya, dan ini pendek sekali sebenarnya. Yang justru pikiran saya pendek sekali. Saya menuliskan tentang bagaimana peran puisi. Peran puisi itu saya bagi 3. Ya, tentu ini dengan segala keterbatasan saya sebagai penikmat puisi yang bukan akademisi secara linguistik, secara bahasa. Saya bukan sarjana bahasa. Ini hanya bagaimana puisi bagaimana saya memahami puisi yang selama ini saya sering berinteraksi dengannya. Oke ya, 3 itu adalah yang pertama, puisi itu menangkap, mengikat ya. Jadi puisi itu menangkap, mengikat, mencatat. Apa yang dicatat? Suasana. Suasana apa? Bisa hati, bisa alam, bisa juga peristiwa. Sederhana ya. Jadi puisi itu menangkap, mengikat dalam bait-bait gitu ya. Juga mencatat suasana. Suasana apa? Suasana alam, suasana hati, dan suasana peristiwa. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, puisi itu mampu mengungkapkan. Jadi kalau dia tadi menangkap, maka kemudian mengungkapkan. Mengungkapkan ini menyampaikan, menggambarkan. Apa yang digambarkan, apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan adalah pikiran dan perasaan, ide dan rasa. Dan sebenarnya keduanya terhubung karena rasa, perasaan adalah endapan pikiran. Namun puisi menjadi lebih efektif karena dia menyentuh rasa. Rasa itu endapan pikiran. Berarti sebenarnya kalau dia menyentuh rasanya, pikirannya ke bawah. Karena itu adalah endapan pikiran yang lama, ya kan? Seorang marah itu pasti dengan latar belakang pikiran yang kognitif yang panjang sampai dengan dia marah. Akhirnya dia lupa diri dan malah justru disebut kehilangan akal sehat atau nggak bisa mengendalikan diri. Tapi sebenarnya kan itu rasa yang dikumpulkan. Atau bahasa psikologisnya mungkin trauma-trauma yang berkumpul. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, puisi selain menangkap dan mengungkap juga menggerakkan, menginspirasi, memantik, ya, memimpin aksi. Jadi aksi massa. Jadi puisi ini mampu menggerakkan orang banyak. Emang ini tahapan ya. Kalau jadi 3 peran ini sebenarnya seperti tahapan. Dia hanya menangkap. Kalau puisi anak-anak muda yang sedang jatuh cinta itu kan pasti hanya mengungkapkan perasaan kan. Suasana yang indah. Lalu kalau dia sudah mulai mengungkapkan, dia mulai ada ide, ada pikiran, ada opini yang dia tuangkan. Kalau sudah sampai ke berikutnya, dia ingin menggerakkan. Dan cara menggerakkannya unik memang puisi itu ya. Saya kalau dalam satu kelas puisi pernah di-challenge sama mentor saya, tolong tuliskan puisi rindu tanpa kata rindu. Dulu saya ngerasa, apaan sih? Tapi memang menarik. Jadi kita mati-matian menulis beberapa kalimat yang menunjukkan kerinduan, tapi jangan pakai kata rindu. Atau cinta, tapi jangan pakai kata cinta. Sehingga kita mencari meliuk-liuk untuk menemukan makna-makna yang di sekitaran kata itu, namun kata itu nggak kita gunakan. Awalnya dulu aku, apaan sih ini gitu ya. Ini Mas, saya sebut nama aja Mas Budi Setiawan. Ini mentor saya yang luar biasa. Nah, pada suatu hari saya menemukan jawaban atas itu. Ternyata bahkan ikhlas itu tidak lagi ada saat kita sudah memeluknya. Kata ikhlas itu tidak lagi ada. Bahkan kata cinta itu tidak ada lagi kata cinta saat kita sudah memeluknya. Kita sudah moksa di dalamnya, maka bagaimana saya mengungkapkan kata cinta ketika sudah di dalamnya gitu. Bagaimana saya mengungkapkan kata rindu saat kita sudah memeluknya gitu.
Jadi sebenarnya challenge dalam kelas puisi yang pernah saya terima di kelas puisi itu sangat relate, sangat benar. Memang demikianlah cara puisi bekerja. Saat sudah benar-benar berada di dalamnya, kita nggak perlu lagi ngomongin. Ketika masih ada persuasif, yuk, ayo kita, itu kan berarti masih berjarak. Kalau sudah di dalamnya, maka sudah. Maka ketika bicara, ini sekalian sharing ya, saya sempat, tapi ini nanti di penjelasan yang ketiga ya sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya. Contoh menggerakkan tadi. Saya kemarin dalam 2 pekan lalu ada Hakordia di Kementerian Keuangan, di salah satu Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko di JPPR. Ada satu acara Hakordia, saya diminta menjadi juri puisi dan partner saya itu juri teatrikal ya. Tapi bertemakan anti korupsi, sehingga dalam salah satu juri adalah seorang penyuluh anti korupsi. Menarik sebenarnya, ide panitia itu menarik sekali. Bagaimana menggunakan karya sastra, dalam hal ini teatrikal. Ya, dalam teatrikal itu malah pemenangnya puitisasi dalam gerakan teatrikal. Dan itu bagus banget ya. Saya takjub ada karya seindah itu. Jadi bagaimana menggunakan karya-karya seni untuk menggerakkan kebatinan, suasana kebatinan pegawai di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal di JPPR ya, untuk anti korupsi. Sederhana namun menurut saya itu cara yang tepat, efektif. Karena ketika semua suruh berperan dalam satu kegiatan teatrikal yang bertemakan anti korupsi, maka dia sudah berlatih, dia sudah memilih tema, sudah ada diskusi-diskusi, perbincangan atas apa yang akan ditonilkan. Itu sudah menggerakkan mereka untuk berbudaya anti korupsi. Nah, ini kan contoh yang ketiga ya, bagaimana puisi mampu menggerakkan atau bahkan menjadi inspirasi untuk sebuah gerakan. Baiklah, saya akan coba memetakan satu-satu. Yang pertama, bagaimana menangkap. Puisi itu menangkap, ini itu seperti para penyair itu membutuhkan kepekaan. Jadi kalau bahasa saya orang Jawa, dikenal namanya para mengkawi. Jadi para penyair itu sering diberikan gelar para mengkawi. Para mengkawi itu seorang yang mau meramu kawi. Meramu kawi itu karya sastra. Para mengkawi itu dia nuju kawruh. Kalau di Jawa ya, nuju kawruh itu dia mencoba mengetahui terlebih dahulu. Atas kawruh. Kawruh itu pengetahuan sebenarnya. Makanya kalau ada kita belajar itu namanya ngangsu kawruh gitu. Kawruh itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang lebih dalam ya. Nah, ngerti sak durunge minarah. Nah, itu istilah-istilah Jawa ya. Dia memahami lebih. Jadi seringkali para penyair di tempo dulu itu disangkakan atau dituduh sebagai peramal gitu. Jadi atau malah profesi penyair itu rancu dengan peramal. Mengapa? Karena mereka menangkap yang tidak ditangkap oleh orang lain, sehingga mereka seringkali mengerti sebelum terjadi. Padahal sebenarnya enggak karena ngeramal, tapi karena dia lebih peka dari kita. Nah, itu adalah kemampuan atau peran puisi yang pertama, yang bagaimana dia menangkap. Yang dibutuhkan adalah kepekaan. Dan saya pikir kalau kita menjadikan ini materi yang dasar dalam pola didik kita, ya nanti anak-anak kita akan menjadi lebih peka. Yang kedua, mengungkapkan ini adalah puisi ini mengungkapkan. Tadi kan saya bilang mengungkapkan itu isi kepala dan isi dada, adalah ide dan rasa adalah endapan pikiran. Jadi itu yang diungkapkan. Nah, ketika bicara mengungkapkan, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi yang tepat agar pesan itu efektif. Namun karena ini puisi, tentu jadi beda. Jadi kalau saya suka dengan pendekatan ilmu balaghah dalam bahasa Arab, ada istilah ma'ani tapi sekaligus balaghati. Ma'ani itu dengan makna yang kuat gitu. Jadi terkadang puisi itu rimanya nggak masuk, tapi secara arti katanya kena. Atau sebaliknya balaghati ini lebih kepada kata-katanya gitu. Nah, ini keduanya harus dalam satu sinkron. Sehingga puisi ini menjadi alat yang menarik buat seorang yang pengecut. Pengecut dalam artian gini, bersembunyi pada ketika terang-terangan
dikhawatirkan membahayakan dirinya, maka pilihan menulis puisi atau membacakan puisi adalah pilihan yang tepat. Bahkan kalau Sapardi Djoko Damono waktu dia menulis puisi tentang Marsina, demo buruh di Jawa Timur yang akhirnya dia mati, dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena keberanian Marsina menuntut haknya sebagai buruh. Dan waktu itu memicu kemarahan banyak orang ya, termasuk Sapardi. Sapardi marah betul dengan perlakuan orang-orang itu terhadap Marsina yang setelah mayatnya dibuang di hutan gitu, dan diperkosa terlebih dahulu. Itu sadis sekali. Dan saat marah Sapardi bilang, saya nggak bisa menulisnya gitu. Saya harus menunggu lama, sehingga puisi Marsina judulnya apa ya, Al-Roji Marsina, karena Marsina ini buruh di pabrik jam, pabrik Al-Roji. Bagus sekali puisinya, dan itu diakui oleh Sapardi, ditulis lama, ada 2 atau 3 tahun, karena saking dia meredam dulu kemarahannya. Karena puisi ini sebenarnya perangkat, kalau tanda petik yang bahasa yang sedikit miring itu, ini perangkat oleh orang-orang pengecut yang tidak pemberani, sehingga dia menuliskannya dalam puisi gitu. Mungkin ada yang nggak terima ya. Walaupun dalam hal tertentu ini juga bisa membangun keberanian. Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan, ajarkan anakmu sastra, maka dia akan menjadi pemberani. Karena sastra dia berpikir menunduk ke dalam, dia menemukan energi yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu energi kediriannya. Sehingga kemampuan mengungkapkan ini balik ke poin yang kedua ya. Kalau tadi pertama menangkap, yang kedua mengungkap. Mengungkap itu kemampuan untuk itu. Jadi ini bicara tentang tersampaikan atau tidak pesannya. Ya. Atau kadang-kadang puisi yang bulat gitu. Kita tahu kalau puisi-puisinya yang bahkan para pemenang penghargaan itu puisinya puisi yang kalau orang biasa menganggap puisi gelap gitu. Kalau di komunitas sastra saya ada bincang-bincang anggapnya ini dark ini Pak Mas gitu. Padahal dia menyebut dark itu karena dia nggak paham. Padahal dengan semakin pekat dark gitu, seolah-olah gelap, maknanya itu sebenarnya bagian dari membangun dasar rasa tadi, dasar rasa. Jadi saya seringkali kalau ada teman yang bertanya, Mas bantu aku Mas, aku nggak paham puisi ini. Terus saya jawabannya standar, jangan dipahami, dirasain aja. Karena sebenarnya rasa itu adalah endapan pikiran. Rasain aja nanti ketemu, dan mungkin memang maksud si penulis adalah begitu. Makanya akhirnya banyak puisi-puisi yang menjadi penggerak, padahal bunyinya sederhana. Bunyinya seperti tidak terlalu jelas, tapi ternyata justru kuat energinya. Oke, itu bisa jadi kita beranjak ke yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana puisi menjadi cara untuk melawan. Jadi kalau ngomongin mengungkap tadi justru kadang-kadang para pengecut yang menggunakannya. Tapi sebenarnya di sisi lain ini adalah bentuk perlawanan yang sopan, perlawanan yang lembut. Dia bisa jadi senjata karena puisi ini menggerakkan dan menginspirasi atau bahkan memantik datangnya gelombang. Nah, contoh yang sederhana adalah, ini sering saya nukil sebenarnya, tapi saya walaupun nggak terlalu puitis, tapi menurut saya Sumpah Pemuda itu adalah sebuah puisi. Bagaimana kesadaran sebuah bangsa, sebagai yang memiliki tanah air dan diikat dalam bahasa. Itu Sumpah Pemuda. Dan itu menggerakkan luar biasa, karena di 20 tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia merdeka. Artinya bisa jadi kemerdekaan itu pondasinya adalah Sumpah Pemuda. Dan sebenarnya ada contoh lain yang lebih banyak terkait bagaimana puisi menggerakkan. Teman-teman boleh nanti googling, cari-cari referensi bagaimana angkatan Pujangga Baru, apa yang dihasilkan dari angkatan Pujangga Baru. Selalu ada perjuangan di balik itu. Bagaimana dengan angkatan 45? Ya. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan era sekarang, di saat disrupsi yang nggak ketulungan, di saat era sekarang ini hampir-hampir tanpa sekat, tanpa jarak, akses luar biasa dibuka. Bahkan tema identitas tiba-tiba menjadi, emang masih musim gitu. Masih musimkah kita ngomong kamu itu suku mana, kamu itu agamanya apa, kamu itu identitasnya apa. Itu menjadi semakin bias karena kita semua berinteraksi antara satu dan lainnya gitu. Bahkan menunduk, bahkan diam di ruang tunggu, kita sedang berinteraksi dengan yang lain di dunia maya gitu. Dan itu menurut saya suatu kebaruan yang perlu kita baca gitu.
Nah inilah yang akhirnya di tulisan saya di penutupnya, saya menuliskan bagaimana nasib karya sastra kita saat ini. Rasanya perlu dirutinkan bincang sastra seperti saat ini, agar terjadi ruang komunikasi, atau kalau bahasa kantoran itu sebagai monitoring atas perjalanan dan peran sastra dalam budaya yang semakin terbuka dan tanpa sekat. Ya. Bagaimana puisi bisa menjadi jembatan antar generasi kolonial dan generasi milenial. Puisi menjadi jembatan atas itu. Bagaimana dengan bentuk-bentuk puisi yang baru? Bagaimana puisi berinteraksi atau mewujud dalam karya-karya lain yang populer gitu. NKCTHI nanti kita cerita tentang hari ini, sebuah karya yang bahkan digugat, apakah itu karya sastra? Karena isinya hanya quote-quote. Namun ternyata bisa menjadi film yang sangat berbeda dengan bukunya gitu. Dan itu bisa dinikmati dengan menonton dan membacanya sekaligus. Menurut saya itu satu hal yang menarik. Berapa banyak musikalisasi atas puisi Sapardi. Dan artinya ini puisi berkelindan dengan nada. Dan bagaimana banyak para Sal Priadi, lagu-lagunya Sal Priadi itu puitis sekali. Dan itu menjadi menurut saya perlu kita obrolkan gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Sehingga nanti akhirnya ini kalau bicara tentang tema hari ini adalah tema bagaimana pertahanan atau ketahanan budaya. Menurut saya puisi akan mengambil peran. Karena dia bisa menangkap suasana, mengungkap isi hati kita, sekaligus melawan. Sekaligus menjadi inspirasi untuk perlawanan menjaga budaya kita. Nah, bagaimana kalau hubungkan dengan tema ya. Di tema kan ada kata 2045. Bagaimana dengan generasi emas? Saya pikir sama. Kalau mencermatinya dari sekarang, 2045 itu kita bisa siapkan bagi generasi yang tepat dengan membumikan puisi, membumikan sastra dalam kehidupan yang populer. Jangan menjadi adiluhung tadi di tingkat ketinggian, tapi harus turun ke populer. Bagaimana turun menjadi quote, bagaimana menjadi caption di media sosial, saya pikir itu bagian dari pekerjaan puisi. Baiklah, saya akhiri dengan sebuah puisi yang baru saya tulis. Judulnya Cara Puisi Bekerja. Ia menangkap suasana hati alam dan peristiwa, lalu mengikatnya dalam melarik dan bait. Ia mengungkapkan isi kepala dan isi dada, lalu mengirimkan segenap ide dan rasa. Ia menggerakkan aksi massa, memantik gelombang perlawanan. Inilah cara puisi bekerja. Lalu kalian mau apa? Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.